Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 2 akan mereview artikel and Eco Innovation Innovative Green Design Method by KFT and Tool, case study of brassware manufacturing. Yang beranggotakan yang pertama Lovina Amil Hasana, yang kedua ada Bunga Pasha Maulidina, yang ketiga Muhammad Satri Akbar, yang keempat Emmanuel Dev Kesan Sinanu. Ya, pada latar belakang ini, masalah degradasi lingkungan, polusi, dan perubahan iklim telah menjadi isu serius di dunia saat ini. Revolusi industri dan kemajuan teknologi menjadikan produsen perlu mengurangi dampak lingkungan dan bersaing dengan pasar. Desain ramah lingkungan adalah strategi utama bagi produsen untuk menciptakan produk dan proses yang ramah lingkungan. Berbagai metode telah dikembangkan untuk meningkatkan kelestarian lingkungan, antara lain penggunaan Green KFT, Fusi Logika, dan System of Quality atau HOQ. Metode TRIS atau Triple Bottom Line adalah pendekatan lain yang digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu produk atau proses. Penggunaan TRIS dalam desain ramah lingkungan dapat membantu produsen mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kinerja lingkungan mereka. Ya, pada rumusan masalah di sini terdapat dua. Yang pertama, bagaimana pengaruh desain ramah lingkungan dalam pembuatan peralatan kuningan dengan pendekatan KFT dan TRIS. Yang kedua, apakah telah dilakukan penelitian terdahulu yang konkret mengenai proses yang ramah lingkungan pada proses manufaktur brassware. Ya, pada tujuan penelitian ini untuk mengembangkan teknologi inovasi yang sistematis untuk proses desain ramah lingkungan dalam pembuatan peralatan kuningan dengan mempertimbangkan parameter efisiensi lingkungan berdasarkan pendekatan KFT dan TRIS. KFT digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam standar manufaktur, sedangkan hukum TRIS digunakan untuk memecahkan matriks kontradiksi lingkungan yang menemukan solusi untuk membuat proses menjadi efisien dan berkelanjutan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari penelitian ini, yaitu yang pertama melakukan proses pembuatan peralatan kuningan dengan mempertimbangkan ramah lingkungan. Yang kedua mendorong produk dengan proses desain ramah lingkungan untuk keberlanjutan. Dan yang ketiga yaitu penggunaan metode desain ramah lingkungan dinilai mampu mengembangkan produk baru sesuai dengan QFD. Next. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jadi proses ramah lingkungan itu dapat dikembangkan sesuai dengan konsep desain ramah lingkungan yang inovatif dan juga sistematif dengan dilakukan proses pengintegrasian alat bantu QFD level 1 dan TRIS. Dalam penelitian ini, perpaduan antara metode QFD level 1 dan juga TRIS itu telah digunakan untuk mengembangkan kerangka kerja dalam proses desain ramah lingkungan yang sama. Metode QFD level 1 sendiri itu dapat digunakan untuk merancang masalah secara sistematis, menganalisa kelayakan teknis, dan juga memvalidasi solusi desain dengan penggunaan House of Quality atau HOQ. Sedangkan metode TRIS sendiri itu digunakan untuk membuat matriks kontradiksi lingkungan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi konflik antara pelanggan, kebutuhan pelanggan, dan juga elemen ekoefisiensi untuk mendapatkan prinsip-prinsip penemuan TRIS. Next. Selanjutnya yaitu terdapat proses desain sistematis. Seorang engineer desain produk itu harus mempertimbangkan inovasi teknis dan juga lingkungan ketika merancang sebuah produk. Terdapat 7 prinsip yang dapat diidentifikasikan oleh World Business Council of Sustainable Development atau WBCSD untuk mengembangkan produk ataupun proses yang ramah lingkungan, yaitu yang pertama, pengurangan material. Pengurangan material ini seperti pengurangan intensitas energi dari produk, proses, dan juga layanan. Yang kedua, pengurangan energi. Pengurangan energi seperti pengurangan intensitas energi dari produk, proses, dan juga layanan. Yang ketiga, pengurangan toksisitas seperti pengurangan penggunaan bahan beracun. Yang keempat, pengambilan material. Pengambilan material seperti meningkatkan kemampuan dalam daur ulang material. Yang kelima, sumber daya yang berkelanjutan seperti memaksimalkan penggunaan sumber daya terbarukan secara berkelanjutan. Yang keenam, daya tahan produk. Daya tahan produk ini memperpanjang daya tahan produk, proses, dan juga layanan.
Yang ketujuh yaitu layanan produk. Layanan produk seperti meningkatkan intensitas layanan produk, proses, dan juga layanan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ini pendekatan QFD. QFD merupakan sebuah aspek penting dari kebijakan pengendalian kualitas dari sebuah organisasi. QFD merupakan alat yang kuat karena menggunakan proses penggabungan kebutuhan pelanggan ke dalam parameter desain, sehingga produk akhir akan dirancang dengan lebih baik untuk memenuhi harapan pelanggan. Konsep utama dari QFD tradisional yaitu untuk mempertimbangkan 4 jenis matriks hubungan yang meliputi pertama yakni perencanaan produk, kedua perencanaan bagian, ketiga perencanaan proses, dan keempat yakni perencanaan matriks produksi. Di mana perencanaan matriks produksi digunakan untuk mendapatkan karakteristik kualitas yang diinginkan. Selanjutnya yakni eco-contradiction matrix. Langkah-langkah matriks kontradiksi lingkungan yang digunakan dapat dilihat sebagai berikut. Langkah pertama yakni kualitas ditempatkan pada kolom peningkatan dan elemen efisiensi lingkungan pada baris penutupan. Langkah kedua, kualitas dan elemen eco-efisiensi diganti dengan fitur standar dalam treat secara intuitif. Yang ketiga, tetapkan tanda kontradiksi X di antara istilah teknis di trace. Langkah keempat, dapatkan prinsip-prinsip penemuan berdasarkan matriks kontradiksi trace. Dan langkah kelima, yakni kembangkan konsep produk inovasi ramah lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip temuan. Next. Selanjutnya yakni pembahasan. Pembahasan kali ini membahas mengenai studi kasus penerapan metode baru pada proses pembuatan peralatan kuningan atau brassware. Penggunaan metode desain ramah lingkungan untuk proses manufaktur peralatan kuningan dengan fokus pada penggunaan alat bantu seperti Quality Function Deployment (QFD) dan Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ. Tujuannya adalah untuk mengubah proses manufaktur tradisional menjadi lebih ramah lingkungan tanpa mengorbankan kualitas. Metode ini melibatkan identifikasi faktor kunci, analisis, kontradiksi, dan usulan inovatif. Studi ini menunjukkan aplikasi metode ini dalam industri peralatan kuningan di India dengan harapan menciptakan proses desain yang ramah lingkungan dan inovatif. Selain itu, studi ini juga menyarankan kemungkinan penggunaan metode yang sama dalam industri manufaktur lainnya, serta potensi penelitian di masa depan yang melibatkan logika fuzzy dan penilaian siklus hidup LCA untuk hasil yang lebih optimal. Pembahasan selanjutnya ini parameter utama atau key parameter identifikasi dengan mempelajari lingkungan master dan menggunakan metode House of Quality atau HOQ untuk menghubungkan persyaratan lingkungan dengan matrik teknik. Solusi berkelanjutan diusulkan dengan menganalisis kontradiksi dan mempertimbangkan solusi seperti penggunaan material berpori, dinamika, tindakan awal, dan material komposit. Selanjutnya akan diberikan oleh rekan saya. Ya, masuk ke dalam tabel penggambaran yang dimana berikut adalah tabel penggambaran untuk terkait QFDE for brassware manufacturing atau quality full deployment untuk manufaktur kuningan, yang dimana kita menggunakan dua metode. Tapi yang pertama akan kita bahas ini terkait QFD-nya, yang dimana kita mendapatkan tabel dengan poin-poin seperti angka 9 ini yang menunjukkan untuk korelasi yang akan kita lanjutkan ke dalam metode TRIZ menggunakan TRIZ number dan didapatkan 40 TRIZ number. Lalu masuk ke dalam TRIZ Eco Contradiction Matrix yang dimana dengan menggunakan 40 inventive principle kita mendapatkan 5 poin dengan
kontradiksi yang telah ditentukan, yaitu untuk X1 kita mendapatkan yaitu untuk kontradiksinya itu dengan nomor 1 dan nomor 23 itu terkait material reduction. Yang dimana dapat kita bisa jelaskan untuk secara simpelnya itu jika untuk product weight berarti membahas dengan beratnya barang, lalu dengan angka 23 itu material reduction yaitu pengurangan material. Yang dimana ketika produk itu beratnya bertambah berarti kuantitas material yang digunakan otomatis servisnya untuk itu menaik, dan itu yang akan kita jauhi untuk terkait eco kontradiksi, ya dimana kita menggunakan desain ramah yang lingkungan. Setelah didapatkan 5 poin X itu adalah hasil yang akan kita apply atau aplikasikan dalam perusahaan itu terkait desain ramah lingkungan untuk proses brassware manufacturing. Dengan metodenya QFDI atau QFDE dan TRIS atau Theory of Inventive, didapatkan kesimpulan dari kelompok kami yaitu dalam upaya untuk mewujudkan sustainable dan green manufaktur, perlu dilakukannya pemeriksaan eco-design dari produk proses manufaktur. Proses desain yang mengintegrasikan antara karakteristik quality dari QFDI dan elemen eco-efficiency ke dalam eco-contradiction matrix yang telah ditetapkan untuk memecahkan masalah eco-innovative design. Pada paper ini, QFDI, TRIS tools, dan parameter eco-efficiency secara efektif digunakan untuk membuat manufaktur alat kuningan dengan proses yang ramah lingkungan. Setelah dilakukan penyelesaian eco-contradiction matrix, ditemukan bahwa setelah mempertimbangkan solusi seperti penggunaan material, dinamika, tindakan awal, proses pembuatan kuningan dapat dilakukan dengan ramah lingkungan. Dalam sebuah studi kasus manufaktur peralatan kuningan, menunjukkan penerapan dan kelayakan dari metode systematic innovation. Selain itu, pendekatan ini dapat diterapkan untuk hampir seluruh proses manufaktur. Jadi, pendekatan metode ini, yaitu QFDI atau metode TRIS atau elemen-elemen eco-efficiency atau lainnya, itu hampir bisa diterapkan untuk seluruh proses manufaktur di dalam paper ini. Berikut adalah hasil presentasi kami dari kelompok 2 terkait an eco-innovative green design method by QFD and TRIS tools, a case study of brassware manufacturing. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.